Mundurnya Kepala Otorita IKN Bambang Susantono beserta wakilnya Doni Rahayu menimbulkan banyak tanya. Pasalnya keduanya mengundurkan diri hanya berjarak 2 bulan dari rencana upacara perdana HUT RI di IKN. Tetapi sorotan terhadap IKN tidak hanya terjadi saat para pemimpinnya memilih mundur. Sebelumnya proses pembangunan pun beberapa kali menjadi sorotan, di antaranya adalah soal gaji hingga pembebasan lahan. Bahkan curhatan Kepala IKN Bambang Susantono juga kembali ramai diperbincangkan. Lantas apa saja drama yang menjadi sorotan publik dalam pembangunan IKN? Minat investor menjadi salah satu persoalan yang banyak menarik atensi publik. Menurut Deputi Bidang Investasi dan Pendanaan Otorita IKN Agung Wicaksono, total investasi yang diterima sejak 2023 hingga awal Juni 2024 mencapai 52 triliun rupiah. Namun, angka ini baru mencapai separuh target dari yang diharapkan bisa mencapai 100 triliun rupiah pada akhir 2024. Selain itu, mayoritas investasi di IKN hingga Januari 2024 berasal dari investor swasta dan BUMN. Namun, anggota Komisi 6 dari fraksi PDIP Dedi Yefri Hanteru Sitorus mengungkap, belum ada investor dari dalam maupun luar negeri yang memberikan kepastian investasi di IKN. PLT Kepala Otorita IKN yang kini dijabat oleh Basuki Hadi Mulyono memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. PR yang menunggu Pak Bas adalah soal pembebasan lahan. Basuki sadar betul bahwa OIKN memiliki masalah utama terkait pembebasan 2086 hektar lahan yang dikuasai oleh pihak lain. Padahal, proyek IKN butuh lahan total 36.150 hektar. Basuki pun berjanji akan fokus mempercepat pelaksanaan pembebasan lahan. OIKN pun disebut akan menyelesaikan pembebasan lahan dengan metode penanganan dampak sosial kemasyarakatan atau PDSK+. Selain masalah lahan, krisis air bersih juga menjadi masalah di IKN. Bahkan beberapa kali pekerja terpaksa tidak mandi dan menahan buang air karena air tidak mengucur dari keran. Buruknya kualitas air di IKN juga menyebabkan para pekerja mengalami gangguan kulit hingga gatal-gatal. Sementara itu, Presiden Jokowi sendiri juga mengaku baru akan berkantor di IKN saat ketersediaan air sudah bisa dipenuhi. Tidak hanya mantan Kepala OIKN Bambang Susantono yang merasakan tunggakan gaji, para karyawan OIKN juga bermasalah dengan gaji. Mereka belum digaji selama berbulan-bulan lantaran masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon 1 diresmikan. Namun kemudian staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Justinus Prastowo memastikan gaji pekerja OIKN sudah dibayar. Pembayaran ini termasuk rapel gaji-gaji yang tertunda. Selain masalah gaji dan lahan, sorotan lain juga mengarah ke aspek pembangunan. Badan Pemeriksa Keuangan mengatakan pembangunan infrastruktur IKN belum sepenuhnya sesuai perencanaan yang telah dibuat. BPK menilai manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan belum optimal. Selain itu, kekurangan pasokan air untuk pengolahan beton juga menjadi masalah. Kementerian PUPR juga disebut belum memiliki rancangan serah terima aset, rencana alokasi anggaran operasional,
serta mekanisme pemeliharaan dan pengelolaan aset hasil pembangunan infrastruktur IKN tahap 1.